3 juta dokumen, 180.000 foto, 2.000 video, sebuah pulau pribadi di Karibia, pesta rahasia dengan para miliarder dunia, dan sebuah jaringan gelap yang menggetarkan fondasi kekuasaan global, namanya Jeffrey Epstein. Dan dokumen yang baru saja dibuka oleh pemerintah Amerika Serikat mengungkap rahasia paling kelam elit dunia, termasuk nama-nama dari Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik Epstein Files? Kenapa nama tokoh-tokoh Indonesia muncul di sana? Dan mengapa skandal ini bisa mengubah cara kita melihat kekuasaan di dunia? Saya akan bongkar semua faktanya, dari awal sampai akhir, tanpa sensor, berdasarkan dokumen resmi dan investigasi mendalam. Ini bukan teori konspirasi. Ini fakta yang baru saja dibuka untuk publik. Kalau kalian siap untuk kebenaran yang mengguncang, stay tuned sampai akhir video ini. Karena apa yang kalian akan dengar, mungkin akan mengubah cara kalian melihat dunia selamanya. Sebelum kita masuk ke dokumen, kalian harus tahu siapa Jeffrey Epstein sebenarnya. Jeffrey Epstein bukan sembarang orang kaya. Dia adalah seorang miliarder Amerika Serikat yang membangun kekayaannya dari dunia keuangan. Tapi di balik kemewahan dan koneksinya dengan orang-orang paling berkuasa di dunia, dia menyembunyikan kejahatan paling keji. Epstein dihukum karena perdagangan seks anak, eksploitasi seksual, dan membangun jaringan internasional yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Tapi yang membuat kasus ini berbeda adalah siapa saja yang terhubung dengannya. Presiden, pangeran, CEO perusahaan raksasa, selebritas Hollywood, akademisi ternama, bahkan tokoh-tokoh dari Indonesia. Epstein punya pulau pribadi di Karibia bernama Little Saint James Island. Media menyebutnya Pulau Neraka. Di sana, pesta-pesta rahasia diadakan. Jet pribadi yang dijuluki Lolita Express mengangkut tamu-tamu VIP ke pulau itu. Dan apa yang terjadi di sana? Dokumen yang baru dirilis mulai mengungkapnya. Pada tahun 2019, Epstein ditangkap. Tapi sebelum dia bisa diadili, dia ditemukan tewas di selnya. Pemerintah bilang bunuh diri. Tapi banyak yang percaya. Dia dibungkam. Selama bertahun-tahun, dokumen investigasi Epstein disegel rapat. Publik tidak tahu apa isinya. Korban menangis meminta keadilan. Tapi pemerintah Amerika tetap menutup rapat arsip ini. Sampai tahun 2025, semuanya berubah. Kongres Amerika Serikat mengesahkan Epstein Files Transparency Act. Undang-undang ini memaksa Departemen Kehakiman AS untuk membuka semua dokumen terkait kasus Epstein kepada publik. Dan pada 30 Januari 2026, dokumen itu akhirnya dirilis. Isinya lebih dari 3 juta dokumen. 180.000 foto, 2.000 video, email, catatan investigasi, log, penerbangan, jet pribadi, daftar tamu, dan nama-nama yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ini adalah salah satu rilis dokumen terbesar dalam sejarah modern. Lebih besar dari Panama Papers. Lebih mengejutkan dari WikiLeaks. Kenapa baru sekarang dibuka? Ada 2 alasan utama. Pertama, tekanan politik. Banyak senator dan aktivis yang mendesak transparansi penuh. Mereka ingin publik tahu siapa saja yang terlibat dalam jaringan Epstein. Kedua, perlindungan korban. Banyak dokumen awalnya disegel untuk melindungi identitas korban yang masih hidup. Setelah proses redaksi selesai, dokumen bisa dibuka dengan tetap menjaga privasi korban. Dan begitu dokumen ini dibuka, internet meledak. Sekarang kita masuk ke bagian paling gelap dari cerita ini. Little Saint James Island. Pulau seluas 28 hektar di Kepulauan Virgin AS. Epstein membelinya pada tahun 1998. Seharga 7,95 juta dolar. Di pulau ini, dia membangun kompleks mewah. Villa-villa pribadi, helipad, dermaga untuk yacht, dan kuil aneh dengan kubah emas yang sampai sekarang tidak ada yang tahu fungsinya. Tapi yang terjadi di dalam pulau itu jauh lebih mengerikan dari arsitekturnya. Berdasarkan kesaksian korban dan dokumen yang baru dirilis, Epstein mengadakan pesta-pesta eksklusif,
mengundang orang-orang paling berkuasa di dunia. Dan di pesta itu, eksploitasi seksual terhadap anak-anak di bawah umur terjadi. Flight logs dari jet pribadi Epstein, yang dijuluki Lolita Express, mencatat ratusan penerbangan ke pulau ini. Dan nama-nama yang tercatat sebagai penumpang akan membuat kalian terkejut. Mantan Presiden Amerika Serikat, pangeran dari Kerajaan Inggris, CEO perusahaan teknologi terbesar, akademisi pemenang Nobel, bahkan tokoh keagamaan. Beberapa dari mereka mengaku hanya datang untuk urusan bisnis atau charity. Tapi dokumen menunjukkan, mereka datang berkali-kali, menginap berhari-hari, dan beberapa kesaksian korban menyebutkan nama mereka secara langsung. Salah satu teori paling mencengangkan yang muncul dari dokumen ini adalah Epstein mungkin menggunakan pulau ini sebagai operasi honeypot atau jebakan madu, mengumpulkan bukti, kompromi terhadap orang-orang berkuasa untuk dijadikan leverage. Artinya, dia sengaja merekam aktivitas para tamu VIP-nya, menyimpan video, foto, bukti, dan menggunakannya untuk menekan mereka agar melakukan apa yang dia inginkan. Beberapa investigator percaya Epstein bekerja untuk agen intelijen. Ada spekulasi kuat dia punya hubungan dengan Mossad, Badan Intelijen Israel. Tujuannya, mengumpulkan informasi sensitif dari para pemimpin dunia. Dan pulau itu adalah laboratorium dari operasi gelap ini. Sekarang kita bicara nama. Setelah Epstein Files dibuka, ratusan nama muncul di berbagai dokumen. Dan beberapa nama ini adalah orang-orang yang kalian kenal. Tapi sebelum saya sebutkan, ada satu hal penting yang harus kalian pahami. Nama muncul di dokumen tidak otomatis berarti mereka bersalah. Nama bisa muncul karena email bisnis, daftar kontak, undangan acara amal, atau bahkan hanya disebutkan dalam percakapan. Jadi jangan langsung judge. Tapi, juga jangan langsung percaya. Ketika mereka bilang, saya tidak tahu apa. Berikut beberapa nama besar yang muncul. Donald Trump. Dokumen menunjukkan dia dan Epstein pernah dekat di tahun 1990-an. Ada foto mereka bersama di berbagai pesta. Tapi Trump mengklaim dia memutus hubungan dengan Epstein jauh sebelum kasus ini meledak. Bill Clinton, mantan Presiden AS. Flight logs menunjukkan Clinton terbang di jet Epstein minimal 26 kali. Dia mengaku hanya untuk urusan yayasan amal, tapi beberapa penerbangan itu tidak tercatat tujuan resminya. Prince Andrew, anggota Kerajaan Inggris. Dia adalah salah satu yang paling banyak disebut dalam kesaksian. Korban, Virginia Giuffre, salah satu korban, mengatakan dia dipaksa berhubungan seks dengan Prince Andrew saat masih di bawah umur. Prince Andrew menyangkal, tapi akhirnya membayar kompensasi di luar pengadilan. Elon Musk, CEO Tesla, SpaceX. Namanya muncul dalam beberapa email korespondensi terkait proyek teknologi. Tidak ada bukti keterlibatan kriminal. Bill Gates, pendiri Microsoft. Dokumen menunjukkan Gates bertemu Epstein beberapa kali untuk urusan filantropi. Tapi istrinya, Melinda Gates, mengaku pertemuan itu membuatnya tidak nyaman dan menjadi salah satu alasan perceraian mereka. Dan masih banyak lagi nama lainnya. Akademisi, saintis, bahkan pemenang Nobel. Tapi yang paling mengejutkan, nama-nama dari Indonesia juga muncul. Ini yang membuat heboh di Indonesia. Dalam dokumen Epstein Files, kata Indonesia atau Indonesian disebut lebih dari 900 kali. 902 kali tepatnya. Apa artinya ini? Apakah ada tokoh Indonesia yang terlibat dalam kejahatan Epstein? Mari kita bedah satu persatu. Nama-nama yang muncul. 1. Harry Tano Esoedibjo, HT, pengusaha media Indonesia, pemilik MNC Group. Namanya muncul dalam beberapa dokumen terkait koneksi bisnis internasional. Tidak ada bukti keterlibatan kriminal. Konteksnya lebih ke networking bisnis global. 2. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia. Namanya muncul dalam dokumen yang terkait dengan korespondensi ekonomi dan pertemuan internasional. Ini wajar karena Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Managing Director World Bank dan sering hadir di forum ekonomi global. Tidak ada indikasi keterlibatan kriminal. 3. Eka Cipta Wijaja, keluarga Wijaja, konglomerat Indonesia, pendiri Sinar Mas Group. Namanya tercatat dalam konteks relasi bisnis dan investasi global. Sekali lagi, tidak ada bukti keterlibatan kriminal. 4.
Joko Widodo, Jokowi, Presiden Indonesia. Namanya muncul dalam konteks data pasar, tren investasi, dan analisis ekonomi, bukan tuduhan kriminal. Jadi apa artinya semua ini? Fakta, nama-nama Indonesia memang muncul dalam dokumen. Konteksnya mayoritas adalah bisnis, ekonomi, dan networking internasional. Tidak ada bukti konkret keterlibatan dalam kejahatan seksual Epstein. Dokumen Epstein sangat luas mencakup email, laporan ekonomi, daftar kontak, bahkan data pasar yang tidak sensitif. Tapi ada satu hal yang menarik. Epstein pernah ke Indonesia. Berdasarkan dokumen yang baru dirilis, Epstein melakukan beberapa perjalanan ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, pada awal 2000-an. Tujuannya tidak jelas. Beberapa spekulasi mengatakan dia sedang memperluas jaringan bisnisnya, yang lain percaya dia sedang mencari sumber baru untuk operasi gelapnya. Ada juga spekulasi tentang Indonesian CIA atau Agen Intelijen Indonesia yang disebut dalam dokumen. Tapi ini sangat tidak jelas dan belum ada konfirmasi resmi. Dan penting untuk kita ingat, penyebutan nama HI bukti kesalahan. Dokumen ini mencakup jutaan halaman. Banyak nama muncul hanya karena mereka pernah berada di acara yang sama, atau email mereka terforward, atau mereka disebutkan dalam laporan bisnis. Jadi jangan langsung percaya narasi viral di media sosial yang bilang tokoh Indonesia terlibat skandal seks Epstein tanpa bukti konkret. Tapi, kita juga tidak boleh menutup mata. Investigasi masih berlanjut, dan jika memang ada keterlibatan, publik berhak tahu. Sekarang kita masuk ke teori-teori yang beredar. Beberapa terdengar gila, tapi beberapa didukung bukti yang cukup kuat. Teori 1, simulasi pandemi. Ini yang paling viral. Ada klaim bahwa Epstein dan jaringannya pernah mendiskusikan simulasi pandemi global pada tahun 2019 tepat sebelum COVID-19 muncul. Buktinya, beberapa email yang beredar di media sosial menyebut Pandemic Preparedness Exercise dan Global Health Simulation. Tapi tunggu, ini perlu fact-check. Simulasi pandemi adalah hal yang umum dilakukan oleh organisasi kesehatan global seperti WHO, Bill, Melinda Gates Foundation, dan lembaga lain. Contohnya, Event 20C yang diadakan Oktober 24 oleh Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, dan Gates Foundation. Jadi, apakah Epstein terlibat dalam Event 20C? Tidak ada bukti. Tidak. Tapi karena beberapa nama yang terlibat di Event 201 juga muncul di Epstein Files, seperti Gates Foundation, spekulasi ini meledak. Kesimpulan saya, spekulasi berlebihan tanpa bukti langsung, tapi tetap menarik untuk diperhatikan. Teori 2, kain kiswah Ka'bah sebagai hadiah. Ini yang bikin heboh di dunia Muslim. Ada klaim bahwa Epstein pernah menerima hadiah berupa kain kiswah penutup Ka'bah dari seseorang di Timur Tengah. Jika ini benar, ini adalah penistaan spiritual yang luar biasa. Tapi mari kita lihat faktanya. Beberapa media melaporkan ada dokumen yang menyebutkan Ka'bah cloth atau black silk from Mecca dalam atakan menama inventaris barang Epstein. Tapi tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah Arab Saudi. Dan tidak ada foto atau video yang membuktikan Epstein memiliki kain kiswah asli. Apakah mungkin? Ya, Epstein punya koneksi kuat dengan elit Arab Saudi dan bisnis minyak Timur Tengah. Second, apakah terbukti? Belum. Teori 3, hubungan dengan Mossad, operasi intelijen. Ini adalah teori yang paling kuat dan paling menakutkan. Beberapa investigator dan jurnalis percaya Epstein bekerja untuk Mossad, Badan Intelijen Israel, dalam operasi honeypot atau jebakan madu. Cara kerjanya, Epstein mengundang orang-orang berkuasa ke pulau pribadinya, menyediakan anak-anak di bawah umur, merekam semua aktivitas mereka secara diam-diam, lalu menggunakan rekaman itu untuk memeras atau mengendalikan mereka demi kepentingan Israel. Apakah ini terbukti? Belum sepenuhnya, tapi ada beberapa petunjuk kuat. Ghislaine Maxwell, rekan terdekat Epstein, adalah anak dari Robert Maxwell, seorang media mogul yang diduga punya hubungan dengan Mossad. Epstein punya koneksi kuat dengan elit Israel dan sering berkunjung ke sana. Pola operasinya sangat mirip dengan operasi honeypot klasik dari dunia intelijen. Dan jika teori ini benar, maka kasus Epstein bukan hanya tentang kejahatan seksual,
Ini adalah operasi intelijen internasional yang melibatkan pemerasan terhadap pemimpin-pemimpin dunia. Bayangkan, presiden, pangeran, CEO, semua dikendalikan oleh rekaman gelap dari pulau kecil di Karibia. Sekarang saya ingin dengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah Epstein benar-benar bunuh diri atau dibungkam? Dan apakah ada keterlibatan tokoh Indonesia atau ini hanya kebetulan dalam networking bisnis? Tulis di kolom komentar, karena saya akan baca dan kita diskusikan bersama. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video investigasi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious, stay critical, dan jangan pernah berhenti mencari kebenaran. Terima kasih sudah menonton.